Nah, sekarang kita mau belajar dulu tentang yang namanya asam. Jadi, apa sih asam itu? Nah, asam itu ada banyak definisinya. Paling sederhana itu adalah definisi dari si Arrhenius, di mana asam itu adalah suatu zat yang meningkatkan konsentrasi H+ ketika dilarutkan di dalam air. Sedangkan basa adalah suatu zat yang menurunkan konsentrasi H+ ya ketika dilarutkan dalam air, atau bisa juga meningkatkan ion OH-. Ya, jadi ketika kita nanti belajar asam, kita biasanya ketemu HCl. Dia kalau dilarutkan dalam air bisa jadi H+ ditambah Cl- gitu ya. Terus NaOH kalau dilarutkan dalam air bisa menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, kira-kira seperti itu kalau si definisi si Bapak Arrhenius ini nih, ya, ini Bapak Arrhenius. Tapi ada lagi definisi yang berbeda dari si Bronsted-Lowry, di mana asam itu adalah pemberi atau donor proton. Basa itu adalah penerima atau akseptor proton. Ya, jadi contohnya seperti ini. Di sini kakak punya CH3COOH. Proton itu dalam kimia itu adalah H+, karena hidrogen itu memiliki satu proton dan satu elektron. Kalau H+ artinya dia kehilangan elektronnya sehingga tinggal protonnya saja. Ya, makanya dia disebut proton. Nah, kalau kita lihat di sini ketika direaksikan, di sini H+-nya nambah nih. H-nya nambah. Sehingga ini akan disebut sebagai asam karena dia adalah yang memberi proton, sedangkan ini akan disebut sebagai basa karena dia menerima proton ya, menambah. Ya, nah ini definisinya memang sedikit radikal. Kenapa? Karena kalau kita lihat air itu harusnya kalau menurut definisi si Arrhenius itu netral. Dia bukan asam, bukan basa. Tapi kalau menurut definisi Bronsted-Lowry dalam reaksi ini dia adalah basa, gitu ya. Yang ketiga, yang lebih luas lagi itu adalah menurut si Lewis, di mana asam adalah menerima pasangan elektron dari basa. Sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron ya. Jadi ini asamnya, ini basanya. Nah, tapi di SMP ini ya atau di SMA juga nanti biasanya kita akan konsentrasi pada definisi asam dan basa Arrhenius. Jadi yang namanya asam, yang namanya basa kita akan lihat, kita pandang dari si definisi Arrhenius. Jadi mudahnya ketika kita ketemu HCl, H2SO4, H3CO4, nah itu adalah asam. Tapi ketika kita ketemu yang belakangnya OAOH, BAOH, NaOH, CaOH itu adalah basa. Kemudian apa sih sifat fisika dari asam? Beberapa sifatnya adalah sebagai berikut. Tentu sesuai dengan namanya rasanya asam ya. Misalnya seperti lemon. Lemon itu asam walaupun memang ada beberapa yang menyebutkan dia basa tapi bukan lemonnya. Tapi ketika sudah dicerna dia memiliki sifat basa dalam tubuh dan itu bagus buat kesehatan. Tapi kalau lemonnya sendiri itu sifatnya asam. Nah, jika disentuh terasa seperti sengatan dan perih. Nah, ini karena asam itu sangat berbahaya. Dia bisa mengkorosi logam dan dia bisa membakar kulit. Nanti misalkan seperti ini nih. Ya mungkin dia ketetesan asam HCl misalnya sehingga dia menjadi perih. Memang tidak semua, dalam arti tidak semua mempunyai kekuatan seperti ini. Misalkan kalau cuka, asam cuka mungkin tidak sampai seperti ini. Tapi kalau kebanyakan juga berbahaya. Makanya ada yang sampai lambungnya luka gitu ya karena kebanyakan makan cuka. Itu bisa karena dia memiliki sengatan dan perih. Kemudian asam dapat menghantarkan listrik. Contoh aplikasinya itu adalah pada aki. Dia menggunakan asam H2SO4. Ya, di mana dia akan bisa menghantarkan listrik. Kemudian asam memerahkan tas lakmus merah dan biru. Nah ini penting, nanti kita akan belajar tentang indikator. Cara menghafalkannya asam M, maka semuanya menjadi M, merah. Ya, jadi yang merah tetap merah, yang biru menjadi merah karena asam M. Ini contohnya seperti ini kakak punya larutan asam yang sedang dites oleh kertas lakmus. Kertas lakmus itu adalah kertas yang dipakai untuk menentukan apakah suatu cairan asam, basa, atau netral. Dia akan menjadi asam kalau seperti ini kertasnya merah, kita masukkan dia tetap merah. Kertasnya biru, dimasukkan ke dalam cairan, dia berubah menjadi merah. Oh, ini artinya asam. Terus memiliki pH di bawah 7. Nah, pH itu nanti adalah suatu ukuran seberapa kuat si asam. Bisa secara, ada beberapa cara nanti kan kakak ajarkan bagaimana cara menentukan pH. Tapi yang paling umum itu menggunakan pH meter yang digital sekarang.
atau menggunakan pH universal, ya, ada strip-stripnya, nanti bisa diukur pH-nya berapa. Sekarang apa sih sifat kimia dari asam? Nah, asam itu bisa bereaksi dengan sebagai berikut. Dia bisa larut pada air, ya, dia akan terurai menjadi kation H+ dan anionnya. Contohnya seperti ini, kakak punya H2SO4, dia terurai menjadi H+ dan SO4 2-. Nah, mungkin sekarang kita hanya belajar saja, karena kita tidak mempelajari kenapa sih dia jadi H+, kenapa sih dia menjadi SO4 2-. Nanti itu belajarnya di SMA dan berkaitan dengan kestabilan dari molekul atau dari si ionnya. Kemudian dia bisa bereaksi dengan basa dan menghasilkan garam dan air. Contohnya kalau kakak punya H2SO4, ini asam, ya, asam gitu ya. NaOH, OH. Nah, ini adalah basa, direaksikan, dia akan membentuk garam. Garam itu nanti tinggal diambil depannya, Na dan SO4-nya, Na2SO4, menghasilkan ditambah juga dengan air. Ya. Yang ketiga, dia mudah bereaksi dengan logam, menghasilkan gas hidrogen dan garam. Jadi kalau kita punya asam, terus kita punya panci gitu ya, panci dari aluminium, kita tetesin asam, dia akan bolong. Karena si asamnya bereaksi dengan si aluminiumnya. Dan akan ada gas. Gasnya adalah gas hidrogen, H2. Untuk yang pelarutan dalam air, nanti ada yang bisa terurai semua, ada yang harus terurai sebagian. Nanti itu kita belajar di SMA juga. Jenis-jenis asam. Nah, secara penyusunnya, asam itu umumnya dibentuk dari hidrogen, juga unsur non-logam. Ya, jadi menurut definisi Arrhenius, biasanya kita bisa membagi menjadi dua, yaitu asam oksi. Asam yang di dalamnya terdapat oksigen, misalnya H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3. Nah, ini ada oksigennya dan ada unsur non-logamnya, pasti non-logam biasanya. Kemudian ada asam non-oksi, yaitu asam yang dalam penyusunannya tidak terdapat oksigen, misalnya HCl, HBr, HF, HI, gitu ya. Kemudian bisa dibagi lagi berdasarkan apa, Kak? Ternyata asam bisa dibagi berdasarkan kekuatannya, seberapa kuat. Ada asam kuat. Nah, sejauh ini hanya ada 7 asam kuat, ya, yaitu asam perklorat, asam klorat, asam iodida, asam klorida, asam bromida, asam sulfat, asam nitrat, gitu ya. Ini 7 yang paling kuat. Biasanya selain itu dianggap yang cukup lemah. Berarti selain ini cukup lemah. Jadi kalau kita punya H2CO3, ini lemah nih karena nggak ada di sini, gitu ya. Kita punya CH3COOH. Nah, ini agak sedikit pengecualian. Walaupun belakangnya OH, tapi sebenarnya dia adalah asam cuka. Ya, dan dia asam lemah, bukan asam kuat. Ini beberapa contoh-contoh asam. Kakak punya HCl, itu adalah asam klorida. Itu komponen dari asam lambung. Atau bisa digunakan pada pembersih lantai atau porselen. Jadi kalau teman-teman melihat Vixal gitu ya, itu ada HCl 17%. Ya, dia cukup mengusir kerak. Kenapa? Karena kerak itu biasanya terkumpul dari kalsium, dari beberapa logam. Dan ketika dikasih asam, dia bisa terkorosi, bisa hilang. Kemudian kita punya HF atau asam fluorida. Itu bisa digunakan untuk mengukir kaca. Kita punya H2SO4 atau asam sulfat. Ya, dia bisa sebagai pengering pada reaksi-reaksi organik. Atau bisa sebagai pengisi aki, gitu ya. Terus ada HNO3, kita punya asam nitrat. Dia memisahkan emas dari perak. Bisa membuat pupuk dan juga bisa membuat bahan peledak. Karena ada nitratnya nih. Ya, ada NO3-nya ini sangat penting dalam pembuatan bahan peledak. Kita punya CH3COOH. Ini adalah asam cuka. Berguna untuk masak ya. Kita punya H2CO3, asam karbonat. Ini salah satu zat yang dikeluarkan saat pernafasan ya. Kalau kita bernafas, salah satu zat yang kita keluarkan adalah H2CO3. Dan berguna dalam menjaga keasaman darah. Ya, jadi darah kita tuh sebenarnya pH-nya sedikit di bawah 7 dan dia dijaga oleh H2CO3 ini. Kemudian kita punya H3PO4. Oh ya, sebelum lagi, H2CO3 ini juga ada di minuman bersoda. Karena minuman bersoda itu kita kasih CO2. Beberapa dari CO2-nya itu membentuk H2CO3 ketika larut di air. Nanti ketika botolnya dibuka, timbul busa karena dia kembali menjadi CO2. Ya, seperti Coca-Cola atau Sprite dan sebagainya. Kemudian H3PO4 itu adalah asam fosfat. Dia sebagai inhibitor karat. Inhibitor itu berarti untuk mencegah karat. Ya. Kemudian dia sebagai zat aditif makanan. Nah, ini ada ektan gigi dan ortopedik. Nah, banyak nih. Bisa sebagai elektrolit juga. Bisa bahan baku pupuk juga. Dia cukup banyak nih ya.
Kemudian HClO4 biasanya dipakai untuk pengobatan kelenjar tiroid. Nanti contoh-contoh soalnya akan seperti ini. Misalkan nomor 1, dari berbagai sifat larutan, ya. Dia mempunyai rasa asam, dia korosif terhadap logam. Terus mengubah warna lakmus merah menjadi warna lakmus biru. Mana nih yang merupakan sifat dari larutan asam? Mempunyai rasa asam, oke. Korosif terhadap logam atau bereaksi dengan logam, oke. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dia menjadi B. Nah, bukan ya. Dia harus berubah menjadi merah. Berarti ini bukan. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 2. Yang nomor 2, berikut adalah sifat-sifat umum asam kecuali memerahkan kertas lakmus biru, mempunyai pH kurang dari 7, rasanya asam, rasanya pahit. Mana yang tidak tepat ya? Memerahkan lakmus biru. Oh, lakmus birunya berubah menjadi merah. Berarti benar. pH kurang dari 7 benar. Rasanya asam benar, rasanya pahit enggak. Nanti ini adalah salah satu sifat dari basa. Maka yang D. Suatu zat dapat dikatakan bersifat asam jika mempunyai pH lebih dari 7, kurang dari 7, sama dengan 7, atau sama dengan 14. Jadi pH itu antara 0 sampai 14 ya. Kalau asam berarti dia kurang dari 7, berarti yang B. Bahan kimia berikut yang bersifat asam, apa nih? Sabun, minuman bersoda, obat mah, atau gula. Nah, kalau sabun ini nanti akan bersifat basa. Minuman bersoda, betul, asam. Obat mah ini akan bersifat basa. Gula ini bersifat netral, karena dia tidak asam, tidak basa. Berarti yang tepat itu adalah yang B. Kelompok asam berikut yang termasuk asam lemah. Wah, kita mencari asam lemah. Artinya kita lihat aja, kalau ada asam kuat, kita coret. Contoh, misalnya di sini ada asam klorida, berarti bukan. Ya. Di sini ada asam sulfat juga asam kuat, berarti dia bukan, ya. Kemudian di sini ada asam sulfat juga, berarti dia bukan. Berarti yang menjadi asam lemah itu ini. Ya, asam karbonat, ya, ini adalah H2CO3. Asam sitrat ini biasanya pada jeruk. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang nomor 6. Zat atau bahan berikut yang bersifat asam adalah kecuali apakah air abu, apakah minuman bergelembung, apakah air hujan, atau getah lambung. Getah lambung pasti ya, karena dia ada HCl-nya. Minuman bergelembung atau bersoda juga pasti. Nah, air hujan. Air hujan ini sebetulnya sedikit asam. Ya, kenapa sih sedikit asam? Karena air hujan tuh ketika dia menguap mungkin saja dia membawa CO2. Ya, atau kalau di perkotaan banyak polusi, banyak banget CO2-nya. Itu sehingga hujannya akan semakin asam. Ya, berarti ini asam. Yang tidak, itu adalah air abu. Nah, kita perlu sedikit berhati-hati tentang hujan asam. Apalagi kita ini hidup di kota yang cukup banyak kendaraan bermotornya, walaupun tidak banyak pabriknya. Nanti kita bisa menemukan fenomena yang namanya hujan asam. Saking banyaknya asap, saking banyaknya polusi, ketika air menguap akan sangat banyak CO2 yang dibawa, sehingga ketika hujan itu air hujan kan tadi sedikit asam ya. Ini asamnya keterlaluan ya. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa bikin gatal-gatal di kulit, bisa menyebabkan tiang-tiang itu karatan dengan cepat dan sebagainya. Nah, ini biasanya di daerah-daerah industri berat itu sering banget ada yang namanya hujan asam. Jadi apa sih sifat fisika dari basa? Basa itu memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, rasanya itu pahit. Yang disentuh itu licin seperti sabun. Nah, itu sabun itu adalah salah satu basa. Ya, dia rasanya pahit kalau dimakan. Tapi jangan sampai makan sabun ya, seperti yang viral itu ya. Berbahaya loh nanti buat perut kita. Kalau disentuh juga licin seperti sabun. Jadi misalkan kayak sunlight, sabun cuci piring, sabun cuci baju, itu semuanya basa. Asam juga dapat mengantarkan listrik. Nah, kemudian basa itu membirukan lakmus merah dan lakmus biru. Jadi ini adalah salah satu indikator dalam menentukan apakah suatu zat itu basa atau asam. Itu adalah lakmus. Nanti cara menghafal gimana? B, basa. Artinya setiap kertas akan menjadi biru. Contohnya seperti ini. Di sini ada kertas yang warna merah. Ketika dicelupkan di cairan, dia menjadi biru. Artinya dia basa. Gitu ya. Jadi B basa, B basa. Ya, B. Kemudian memiliki pH-nya di atas 7. Kalau pH-nya 7 netral, pH di bawah 7 itu adalah asam. Sifat kimia basa, dia mempunyai beberapa reaksi.
dia bisa larut dalam air, terurai menjadi ionnya, menjadi anionnya OH- dan juga kationnya. Contoh kakak punya NaOH, dia bisa berubah menjadi Na+ dan OH-. Atau misalkan kakak punya CaOH 2 kali, dia berubah menjadi Ca+ ditambah 2 OH, gitu ya. Kemudian dia bisa bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Contohnya lagi H2SO4 ditambah NaOH, dia adalah si basanya, ya, komponen basa, ini komponen asam, menjadi satu, menjadi garam. Sisanya nih si OH-nya dan si H-nya menjadi air. Kira-kira reaksinya seperti itu. Tapi nanti hasilnya bagaimana? Hasil setiap reaksinya itu nanti belajarnya di SMA. Jenis-jenis basa di sini dia biasanya dibentuk dari hidrogen, oksigen, dan unsur logam. Ya, ini kita menggunakan definisi dari Arrhenius. Nanti di SMP sampai SMA, definisi asam basa yang kita pakai itu si Arrhenius. Jadi kita lihat H-nya, kita lihat OH-nya. Berdasarkan kekuatannya, dia dibagi menjadi basa kuat dan juga basa lemah. Nah, ini basa kuatnya cukup banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basa kuat. Ya, ada KOH, itu adalah kalium hidroksida. Ada BaOH, barium hidroksida. Ada cesium hidroksida. Nah, ini adalah logam nih. Semua logam. Dan ini semuanya biasanya logam golongan 1 dan 2. Selain itu ada juga basa-basa lemah. Ya, tentunya selain yang ini, ya, itu adalah basa lemah. Oke, sekarang beberapa contoh basa yang ada. Itu adalah NH3. NH3 itu sebenarnya itu adalah basa. Tapi biasanya bentuknya ditemukan itu adalah NH3OH gitu ya. Dia adalah bahan baku dari pupuk atau bahan baku obat, zat pewarna, peledak, dan bahan baku pendingin juga. Kemudian yang umum lagi adalah NaOH, dia adalah natrium hidroksida, biasa disebut soda api. Dia untuk menetralkan asam, bahan baku sabun deterjen kertas, dan dia bisa memisahkan belerang dari minyak bumi. Kemudian kita punya MgOH 2 kali, mungkin ini yang sangat dekat dengan kita, cukup sering kita gunakan secara sadar. Itu adalah magnesium hidroksida, itu adalah obat mah, ya, untuk menetralkan asam lambung. Jadi obat mah yang kita makan itu ada magnesium hidroksida. Kemudian ada kalsium hidroksida, itu untuk mengolah air limbah dan membantu dalam produksi gula. Kemudian kita punya MnO2, ini adalah mangan oksida. Nah, sebenarnya ini belum jadi basa, masih oksida basa, karena dia belum OH ya, masih MnO. Dia biasa digunakan dalam pembuatan baterai. Nah, kemudian ada lagi ZnO, seng oksida, ini juga masih belum basa, masih oksida basa. Ini 2 kalau dilarutkan dalam air dia bisa membentuk suatu basa. Ya, dia adalah bahan cat putih dan zat antioksidan dalam pembuatan ban mobil. Oke, contoh soalnya seperti apa? Ya seperti ini misalnya ya. Misalkan di antara sifat-sifat berikut mana yang merupakan sifat larutan basa, korosif terhadap kulit, mengubah lakmus biru menjadi merah, bereaksi dengan kulit. Nah, yang pasti adalah yang tidak, itu adalah yang nomor 1. Kenapa? Karena dia merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Merubah menjadi merah itu adalah asam. Kemudian, apakah dia korosif terhadap kulit? Nah, sebenarnya asam itu lebih korosif terhadap kulit, lebih membakar kulit. Tapi basa juga korosif terhadap kulit, terutama basa-basa kuat. Makanya ketika yang tidak terbiasa mencuci baju, biasanya tangannya sakit ya. Ada luka-lukanya, karena si basa juga ternyata korosif terhadap kulit. Tapi dia tidak korosif terhadap logam. Ya, berarti ini benar. Bereaksi dengan lemak tentunya benar ya, makanya digunakan sebagai sabun. Ya, misalkan sunlight dia bisa 1 tetes bisa untuk 10 piring, 100 piring membersihkan lemak. Nah, itu karena si basanya bisa bereaksi dengan lemak dan mengikat si lemaknya. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 3, itu adalah yang B. Kita lihat yang nomor 2. Berikut ini adalah sifat-sifat dari basa kecuali apa. Rasanya pahit benar. Terasa licin bila terkena kulit benar. Dapat memerahkan lakmus biru, jadi kertas lakmus birunya berubah jadi merah, maka bukannya. Mempunyai pH lebih besar dari 7, ini benar. Ya, maka yang benar jawabannya adalah C, karena di sini ada kecualinya. Hati-hati ya. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Penambahan kapur pada lahan gambut dimaksudkan untuk apa? Apakah menambah kesuburan tanah?
menurunkan pH tanah, atau menaikkan pH tanah, atau mengeraskan tanah. Jadi lahan gambut ini adalah lahan asam. Kenapa dia asam? Karena di situ banyak pohon, ya, ada air tergenang, sehingga daun-daun yang berguguran itu terurai, membuat tanahnya menjadi asam, ya, menjadi asam. Kalau tanahnya asam, dia kurang cocok untuk ditanami tanah. Lahan gambut ini biasanya ada di Kalimantan. Supaya dia cocok untuk ditanami tanaman, dia harus dinaikkan pH-nya. Nah, bagaimana cara menaikkan pH-nya? Dia menambahkan kapur. Kenapa menambahkan kapur? Karena kapur ini itu adalah kalsium. Ketika di dalam air, dia akan menjadi kalsium hidroksida yang akan mereaksi dengan asam sehingga pH-nya akan naik. Ya, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 4. Zat berikut yang tergolong basah kecuali apa? Soda api, air sabun, kapur sirih, minuman bersoda. Wah, ini gampang ya. Kita sudah membahas di asam. Minuman bersoda itu asam, ya. Maka ini yang D. Soda api ya, NaOH ya. Air sabun pasti tentunya. Karena salah satu sifat dari si basah kan licin seperti sabun. Ya, kapur sirih juga iya. Ada kapurnya. Ada kapur berarti pasti dia basah. Yang nomor 5, contoh basah yang berperan dalam pembuatan sabun. Apa nih? Apakah kalsium oksida, natrium hidroksida, natrium klorida, atau amonia? Ya, kalsium oksida ini CaO. Natrium hidroksida ini NaOH. Natrium klorida ini adalah NaCl. Amonia ini adalah NH3. Jadi kalau kita lihat di list yang tadi, itu jawabannya adalah yang B. CaO2 ini adalah kapur. NaCl ini adalah garam yang kita makan, yang asin. NH3 ini yang tadi membuat pupuk, membuat bahan peledak, dan sebagainya. Yang nomor 6, abu gosok digunakan untuk mencuci piring, antara lain karena abu gosok bersifat apa nih? Apakah asam, apakah netral, basah, atau mudah berbuih? Nah, tentunya basah ya, karena dia bisa mengikat lemak gitu. Asam bisa nggak, Kak, digunakan untuk mencuci piring? Sepertinya bisa, tapi hanya piring-piring yang terbuat dari keramik. Tidak mungkin piring plastik dicuci pakai asam. Kenapa? Karena plastiknya bisa meleleh. Kalau piring seng juga tidak bisa, karena nanti asamnya akan bereaksi dengan si sengnya, gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin asam bisa juga mencuci piring, tapi piring keramik, ya. Makanya dia untuk membersihkan porselen si asam. Nah, kira-kira seperti itu untuk basah.